The Series, Azab. Part 31 Azab Perempuan Pendendam mati mengebaskan dengan jenazah menyetrum dan kuburan memantul ketika digali. Rani berjalan cepat menyusuri jalan desa dengan langkah keras, seolah tanah di bawah kakinya adalah musuh yang harus diinjak. Wajahnya cantik, tetapi sorot matanya selalu tajam dan dingin, seperti orang yang tidak pernah benar-benar puas dengan apapun. Rambutnya terurai rapi, pakaiannya bersih dan modis, menandakan ia bukan perempuan desa biasa. Rani bekerja di kantor desa, posisinya cukup disegani, dan ia tahu betul bagaimana caranya membuat orang lain mengaguminya, atau setidaknya takut padanya. Di balik senyum tipis yang sering ia pamerkan di depan umum, Rani menyimpan amarah yang mudah meledak. Ia tidak suka diremehkan, tidak suka ditolak, dan paling tidak suka bila ada orang yang berani mengatakan tidak kepadanya. Sejak kecil, Rani terbiasa mendapatkan apa yang ia mau. Itu semua berkat Bu Ratna, ibunya, perempuan keras yang memegang kendali penuh atas rumah tangga dan hidup anaknya. Bu Ratna percaya bahwa dunia ini hanya tunduk pada orang yang berani menekan dan memaksa. Kalau kamu tidak menuntut, kamu akan diinjak. Begitu nasihat Bu Ratna sejak Rani remaja. Rani menghafal kalimat itu seperti doa. Sementara itu, di ujung desa, Halim sedang memarkir motor tuanya di depan rumah ibunya. Motor itu sering mogok, catnya terkelupas, dan knalpotnya berisik. Namun Halim merawatnya dengan penuh kesabaran, seperti ia merawat hidupnya sendiri. Halim adalah lelaki sederhana, bekerja sebagai pegawai honorer di bidang pendidikan. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan dan membeli obat ibunya, Bu Ina, yang sudah renta dan sering sakit-sakitan. Halim dikenal warga sebagai pemuda saleh, ia rajin ke masjid, sopan pada siapapun, dan jarang bicara kasar. Banyak yang heran ketika mendengar kabar bahwa ia melamar Rani. Beberapa bahkan berbisik bahwa Halim terlalu nekat bermimpi setinggi itu. Namun Halim melangkah dengan keyakinan. Ia mencintai Rani, atau setidaknya versi Rani yang ia kenal, perempuan cerdas, mandiri, dan tampak tegar. Hari itu, Halim datang ke rumah Rani dengan pakaian rapi dan wajah tegang. Di ruang tamu yang luas dan bersih, Bu Ratna duduk tegak dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tajam menilai Halim dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Jadi kamu yang mau melamar anak saya?" Suara Bu Ratna dingin, tanpa basa-basi. "Iya, Bu," jawab Halim pelan, menundukkan kepala dengan sopan. "Saya datang dengan niat baik." Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan. Niat baik itu bagus, tapi niat saja tidak cukup untuk menikahi Rani. Rani duduk di samping ibunya, menyilangkan kaki, memperhatikan Halim tanpa senyum. Ada kilat keinginan di matanya, bercampur rasa ingin menang. "Kami tidak mau pernikahan seadanya," lanjut Bu Ratna. "Rani itu anak saya satu-satunya, dia pantas dapat yang terbaik." Halim menelan ludah. "Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha semampu saya." Bu Ratna terkekeh. "Berusaha? Baik. Saya sebutkan dulu. Mahar 500 juta. Pesta pernikahan harus di gedung, undang pejabat. Lalu rumah dan mobil. Semuanya atas nama Rani." Ruangan mendadak terasa sempit. Halim terdiam, napasnya terasa berat. "Bung." Halim mencoba bicara. "Saya pegawai honorer. Gaji saya..." "Justru itu," potong Bu Ratna cepat. "Kalau mau menikah dengan Rani, kamu harus membuktikan keseriusanmu. Jual saja sawah dan kebun peninggalan almarhum ayahmu." Rani mencondongkan tubuhnya. "Itu kan cuma harta, Lim. Masa kalah sama cinta?" Halim menatap Rani, mencoba mencari empati di wajah perempuan itu, tetapi yang ia temukan hanya tuntutan. "Bu Ratna," suara Halim bergetar, "sawah dan kebun itu satu-satunya pegangan hidup ibu saya." Bu Ratna mengangkat alis. "Kalau begitu kamu pilih ibumu atau Rani?" Kalimat itu menghantam Halim seperti palu. Ia terdiam lama, lalu berdiri pelan. "Maaf," ucapnya lirih namun tegas. "Saya tidak bisa meninggalkan ibu saya." Rani langsung berdiri. "Jadi kamu menolak?" Suaranya meninggi. "Setelah semua yang aku tunggu?" Halim menunduk. "Saya tidak sanggup memenuhi permintaan ini. Saya lebih baik mundur." Bu Ratna berdiri dengan wajah merah padam. "Keluar," bentaknya. "Jangan pernah kembali ke rumah ini." Halim melangkah pergi dengan dada sesak, sementara Rani berdiri kaku, tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ditolak. Kabar batalnya pernikahan itu cepat menyebar. Rani tidak terima. Ia tidak mau dipandang sebagai perempuan yang gagal dilamar. Maka di kantor desa, di hadapan rekan-rekannya, Rani berbicara dengan suara lantang. "Saya batal menikah karena saya tidak mau menikah dengan lelaki munafik," katanya tajam. Sok alim tapi tanggung jawab nol. Beberapa pegawai saling pandang. Gosip menyebar lebih cepat dari angin. Namun anehnya, tidak semua percaya. Reputasi Halim terlalu baik.
Rani pulang dengan wajah masam. Di rumah, ia menatap ibunya dengan amarah yang mendidih. Nama kita tercoreng, kata Rani dingin. Aku tidak mau dipermalukan. Bu Ratna mengangguk pelan. Tenang, kita buat dia menyesal. Malam itu, masjid desa ramai oleh jamaah solat Isya. Halim datang lebih awal seperti biasa. Ia membersihkan sajadah, menata sandal, lalu duduk membaca Al-Quran. Tidak lama kemudian, Rani dan Bu Ratna datang diam-diam. Rani berdiri di luar, mengawasi, sementara Bu Ratna menyelinap masuk. Tangannya bergerak cepat membuka kotak amal. Uang itu masuk ke tasnya tanpa suara. Usai salat, keributan pecah. Uang kotak amal hilang, teriak seorang warga. Pak Bidu, ayah Rani yang ikut salat, melangkah maju. Dengan suara berat ia berkata, Halim yang paling sering di masjid, datang paling awal. Bisa saja dia yang ambil. Semua mata tertuju pada Halim. Wajah Halim pucat. Saya tidak pernah. Suaranya terputus. Warga mulai berbisik. Rani berdiri di belakang, menatap Halim dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Di dadanya, kebencian itu tumbuh, berubah menjadi tekad. Bagi Rani, ini baru permulaan. Sejak malam fitnah di masjid itu, hidup Halim tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ia masih datang ke masjid, masih membersihkan sajadah dan menyapu halaman, tetapi tatapan orang-orang berubah. Tidak lagi hangat, tidak lagi ramah. Ada jarak yang tak terlihat, namun terasa menyakitkan. Setiap kali Halim melangkah masuk, bisik-bisik kecil terdengar. Itu dia, katanya uang amal. Halim pura-pura tidak mendengar. Ia memilih menunduk, melangkah pelan, dan berdoa lebih lama dari biasanya. Ia percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa di balik kesabarannya, Rani sedang menyusun satu demi satu cara untuk memastikan hidup Halim benar-benar hancur. Suatu pagi, Halim berangkat ke sekolah dengan motor tuanya. Udara masih lembab, sisa embun menempel di daun pisang di pinggir jalan desa. Ia mengendarai motor dengan hati-hati, pikirannya melayang pada ibunya, yang sejak beberapa hari terakhir sering mengeluh pusing dan nyeri dada. Belum jauh ia melaju, tiba-tiba motornya oleng. Setir terasa berat, lalu suara mendesis keras terdengar dari kedua ban. Halim refleks mengerem, tapi semuanya sudah terlambat. Motor kehilangan kendali dan menabrak motor lain dari arah berlawanan. Benturan itu memicu kekacauan. Satu motor jatuh, lalu yang lain ikut terlibat. Teriakan panik memenuhi jalan sempit itu. Remblong, seseorang berteriak. Ban bocor semua. Halim terjatuh, lututnya tergores aspal, darah mengalir. Ia bangkit tertatih-tatih, melihat paku-paku karatan berserakan di jalan. Wajahnya pucat. Ini bukan kecelakaan biasa, gumamnya. Beberapa warga mengerumuni Halim dengan wajah marah. Kamu ceroboh, bentak seorang pria. Gara-gara kamu, motor saya rusak. Halim mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam. Ia akhirnya dipaksa bertanggung jawab atas kerusakan beberapa kendaraan. Uang yang ia miliki tidak cukup. Dengan wajah tertunduk, ia mendatangi Pak Bidu. Pak, saya butuh bantuan. Saya akan ganti, tapi saya perlu waktu, kata Halim lirih. Pak Bidu memandang Halim lama, lalu berkata pelan namun menusuk, saya bisa bantu, tapi rumahmu jadi jaminan. Halim terdiam. Rumah itu satu-satunya tempat berteduh ia dan ibunya. Kalau tidak mau, silakan cari jalan lain, lanjut Pak Bidu dingin. Halim pulang dengan langkah gontai. Malam itu, Bu Ina terbaring lemah di dipan bambu. Napasnya pendek-pendek. Ibu, rumah kita harus digadaikan, ucap Halim dengan suara bergetar. Bu Ina menatap anaknya lama, lalu tersenyum lemah. Tidak apa-apa, Lim. Selama kamu masih jujur, Allah tidak akan meninggalkanmu. Kata-kata itu menancap dalam dada Halim, menjadi satu-satunya penopang. Sementara itu, dari balik jendela rumahnya, Rani tertawa kecil saat mendengar kabar kecelakaan itu. Ia duduk santai sambil memainkan ponselnya. Belum cukup, katanya pelan. Dia masih bisa berdiri. Di sekolah, fitnah baru menyebar. Rani mendatangi kepala sekolah dengan wajah penuh kepura-puraan. Saya tidak ingin ikut campur, katanya lembut. Tapi saya dengar Pak Halim memungut iuran dari murid-murid. Orang tua resah. Kepala sekolah mengerutkan kening. Ada buktinya? Rani meletakkan beberapa kertas fotokopi di meja. Daftar nama murid dengan tanda tangan palsu. Ini orang tua murid yang melapor, ucap Rani yakin. Pemanggilan Halim dilakukan. Di ruang kepala sekolah, Halim berdiri dengan wajah bingung. Saya tidak pernah memungut apapun, katanya tegas. Tapi bukti ini, kepala sekolah terdiam. Rani berdiri di sudut ruangan, menatap Halim tanpa ekspresi. Ada tekanan dari luar, lanjut kepala sekolah berat. Kami tidak bisa mempertahankanmu. Kata-kata itu seperti vonis mati.
Halim pulang dengan surat pemecatan di tangan. Bu Ina menangis terisak saat membacanya. Sejak saat itu, hidup Halim jatuh bebas. Ia menjual kebunnya satu persatu. Sawah warisan ayahnya akhirnya dilepas. Tangannya gemetar saat menerima uang hasil penjualan. "Maafkan aku, ayah," bisiknya. Halim tetap datang ke masjid. Ia membantu sebagai marbot tanpa bayaran. Setiap subuh, ia membersihkan lantai masjid dalam diam. Ustadz Mujaidi memperhatikannya dari kejauhan. "Kenapa kamu tidak marah, Lim?" tanya Ustadz suatu pagi. Halim tersenyum tipis. "Kalau saya marah, siapa yang saya lawan, Ustadz? Takdir?" Rani tidak tahan melihat Halim masih berdiri, maka ia dan Bu Ratna merusak instalasi listrik masjid. Ketika air keran diputar, jamaah tersengat, kepanikan melanda. Dan sekali lagi, nama Halim disebut. "Kamu marbot, kamu yang bertanggung jawab," teriak Pak Bidu. Halim terdiam, lalu mengangguk. Ia menjual sisa sawah untuk membayar biaya rumah sakit warga. Rani menatapnya dari kejauhan dengan mata menyala. Amarahnya semakin membesar. "Kenapa kamu tidak hancur?" desisnya. Rani tidak lagi peduli pada bisik-bisik warga. Jika dulu ia masih menjaga citra, kini ia justru menikmati tatapan takut dan penasaran orang-orang. Ia merasa dunia telah bersekongkol menjatuhkannya. Dan karena itu, ia berhak membalas dengan cara apapun. Setiap pagi ia bangun dengan dada penuh bara, dan setiap malam ia tidur dengan kepala dipenuhi rencana. Ketika Rizal mulai mendekatinya, Rani mengira Tuhan akhirnya memihaknya. Rizal datang dengan mobil bagus, pakaian rapi, dan tutur kata yang meyakinkan. Ia selalu membawa cerita tentang bisnis, tentang perjalanan keluar kota, tentang hidup mapan yang tak pernah Rani miliki namun Nani yang belum menikah. "Kamu cantik," kata Rizal suatu sore di kafe kecil dekat alun-alun. "Aku heran kenapa kamu masih sendiri." Rani tersenyum, senyum yang kini lebih terlatih dari sebelumnya. "Mungkin karena aku terlalu selektif." Rizal tertawa kecil. "Atau mungkin karena lelaki-lelaki itu tidak pantas untukmu." Kalimat itu menenangkan sesuatu dalam diri Rani. Ia merasa diakui, dipilih, dan diangkat dari lumpur kegagalan. Tanpa banyak bertanya, ia menerima semua cerita Rizal tentang pernikahannya yang hampir berakhir, tentang istri yang tidak mengerti ambisinya, tentang rumah tangga yang katanya tinggal menunggu waktu. "Aku hampir resmi bercerai," kata Rizal suatu malam sambil menyodorkan kotak kecil berisi kalung berlian. "Anggap saja ini tanda keseriusanku." Rani menahan napas. Tangannya gemetar saat menerima kalung itu. Ia tahu kalung itu mahal, dan ia tahu betul bagaimana caranya memanfaatkan simbol kemewahan. Keesokan harinya, Rani sengaja datang ke kantor desa dengan kalung itu melingkar di lehernya. Tatapan rekan-rekannya berubah. Ada iri, ada kagum, ada keheranan. "Tunangan ya, Ran?" tanya seorang pegawai. Rani tersenyum penuh kemenangan. "Doakan saja." Di rumah, Bu Ratna memperhatikan putrinya dengan mata berbinar. "Akhirnya kamu dapat lelaki yang pantas," katanya sambil mengelus kalung itu. "Kelihatan orang berada." Rani mengangguk. "Kali ini aku tidak mau gagal." Namun kebohongan, seindah apapun, tetaplah kebohongan. Dan kebohongan Rani mulai retak saat Isma kembali ke desa. Isma datang tanpa pemberitahuan. Ia muncul di depan rumah Rani dengan pakaian sederhana, wajah lebih dewasa, dan mata yang tajam. Rani terkejut saat melihatnya berdiri di ambang pintu. "Kamu?" Suara Rani tercekat. Isma tersenyum tipis. "Kaget ya?" katanya, "aku ini sahabatmu." Bu Ratna mempersilahkan Isma masuk dengan wajah canggung. Di ruang tamu, Isma duduk tegak, matanya menyapu isi rumah, lalu berhenti pada kalung di leher Rani. "Kalung itu," kata Isma pelan, "Rizal yang kasih." Rani menegakkan dagu. "Iya, kenapa?" Isma tertawa pendek, tapi tawanya tidak mengandung humor. "Karena kalung itu juga pernah ada di leherku." Ura seolah berhenti bergerak. "Apa maksudmu?" Rani mendesis. Isma menatap Rani lurus-lurus. "Rizal itu suamiku. Kami tidak bercerai. Aku keluar negeri bukan kabur, tapi kuliah." Bu Ratna tersentak. "Jangan sembarangan bicara." Isma mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto-foto, dokumen, dan pesan. Semua terlalu jelas untuk dibantah. Rani merasa lantai di bawah kakinya runtuh. "Dia janji akan menikah denganku," Rani berteriak. Isma bangkit berdiri. "Dia juga janji setia padaku. Aku kesini bukan mau ribut. Aku cuma mau barang-barangku kembali, termasuk uang yang dia transfer ke kamu." Rani terdiam, tangannya dingin. "Kalau tidak," lanjut Isma dingin, "aku bawa ini ke polisi." Malam itu, rumah Rani penuh teriakan. Rani mengamuk, membanting barang-barang, menuntut Bu Ratna menjual aset untuk menutup semua masalah. "Ini semua salah, Ibu," teriak Rani. "Kalau saja dari dulu Ibu tidak membuat aku seperti ini." Bu Ratna membalas dengan wajah keras. "Jangan salahkan aku.
Aku tidak mau hartaku habis untuk kebodohanmu. Kamu ibuku, Rani berteriak histeris. Dan kamu anak yang tidak tahu diri, balas Bu Ratna. Pertengkaran itu berakhir dengan Bu Ratna menunjuk pintu. Keluar dari rumah ini. Rani pergi dengan mata merah dan hati penuh racun, namun amarahnya belum selesai. Beberapa hari kemudian, ia kembali menyerang Bu Ratna di jalan, mendorongnya hingga jatuh. Bu Ratna terbaring di rumah sakit dengan luka parah. Penyakit diabetes memperparah keadaannya. Amputasi satu-satunya jalan, kata dokter. Bu Ratna menolak, lebih baik mati. Dan Bu Ratna benar-benar mati, tubuhnya membusuk sebelum sempat berdamai. Kasus Rani bergulir. Isma menepati ancamannya. Rani terancam penjara. Ketakutan menguasainya. Dalam kepanikan, Rani memilih jalan tergelap. Ia menyelinap ke rumah Isma dan merusak rem mobilnya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Isma meninggal dalam kecelakaan. Rani menatap layar ponselnya, membaca berita itu berulang kali. Tangannya gemetar, bukan karena penyesalan, tapi karena takut. Ia mencari Rizal, namun Rizal telah pergi. Tetangga bilang Rizal keluar negeri bersama istri barunya. Rani berdiri sendirian di tengah rumah kosong. Semua yang ia kejar lenyap. Yang tersisa hanya amarah, membara, tak terkendali. Dan amarah itu menunggu saatnya meledak. Pagi itu desa terbangun dengan kabar yang tidak pernah disangka oleh banyak orang. Halim dinyatakan lulus sebagai pegawai negeri. Berita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga serambi masjid. Sebagian orang terdiam, sebagian lain tersenyum kecil, seolah baru sadar bahwa kesabaran memang memiliki ujung. Halim sendiri membaca pengumuman itu berulang kali. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia duduk lama di beranda rumah kontrakan kecilnya, menatap halaman yang mulai ditumbuhi rumput liar. Ibu, bisiknya lirih, menoleh ke arah foto Bu Ina yang tergantung di dinding. Akhirnya, di masjid, Ustadz Mujaidi menepuk bahu Halim dengan senyum hangat. Allah tidak tidur, Lim. Halim mengangguk, menunduk dalam. Saya cuma berusaha bertahan, Ustadz. Beberapa hari setelah kabar kelulusan itu, Ustadz Mujaidi memanggil Halim ke rumahnya. Di sana ada Aisyah, putri Ustadz, yang baru pulang dari kota. Aisyah duduk dengan sopan, kerudungnya sederhana, matanya tenang. Aisyah, kata Ustadz Mujaidi pelan, ini Halim. Aisyah tersenyum. Saya sering dengar nama Mas Halim. Halim merasa dadanya bergetar oleh perasaan yang asing, perasaan yang lama terkubur oleh penderitaan. Pertemuan itu sederhana, tanpa janji berlebihan, tanpa tuntutan. Dan justru disitulah Halim merasa damai. Pernikahan mereka berlangsung beberapa bulan kemudian. Tidak mewah, tapi hangat. Resepsi digelar di halaman rumah Ustadz, dihiasi janur dan tenda putih. Warga datang, membawa senyum dan doa. Untuk pertama kalinya, Halim merasa diterima tanpa prasangka. Di balik kerumunan itu, Rani berdiri di tepi jalan, menatap pesta dari kejauhan. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia datang tanpa undangan, dengan pakaian hitam kusam dan hati yang penuh luka. Tidak adil, gumamnya. Tidak adil. Ia melangkah masuk dengan langkah cepat. Musik gamelan terhenti sejenak ketika Rani berdiri di tengah halaman. Kamu, Rani menunjuk Halim, kamu pantas bahagia setelah semua yang terjadi? Beberapa warga terkejut. Aisyah berdiri, wajahnya tetap tenang. Silakan pulang, kata Aisyah lembut namun tegas. Ini bukan tempat untuk marah. Rani tertawa keras. Kamu tahu siapa dia? Dia pencuri, pembohong. Kerumunan mulai gaduh. Ustadz Mujaidi melangkah maju. Cukup Rani, jangan kotori hari ini. Rani hendak melangkah lebih jauh, tetapi beberapa warga menghadangnya. Pergi, bentak seseorang. Rani didorong keluar halaman. Ia terhuyung, hampir jatuh. Dari balik bahu orang-orang, ia melihat Halim memeluk Aisyah dengan lembut. Pemandangan itu menusuk lebih dalam dari hinaan manapun. Rani berlari pulang dengan napas tersengal. Langit mulai gelap. Angin berhembus kencang, membawa debu dan daun kering. Di dalam dadanya, amarah bercampur keputusasaan, berubah menjadi sesuatu yang liar dan tak terkendali. Habis semuanya, teriaknya di jalan sepi. Hujan turun tiba-tiba, deras dan dingin. Petir menyambar, membelah langit. Rani berjalan tanpa tujuan, menendang apa saja yang dilewatinya. Kaleng tua melayang dan mengenai pengendara motor yang melintas. Motor itu oleng dan jatuh. Rani terkejut, lalu berlari. Langkahnya tersandung, ia jatuh keras. Kakinya terkilir, ia mencoba bangkit. Tetapi angin semakin kencang. Pohon besar di pinggir jalan berderak, lalu tumbang. Batangnya menimpa kaki Rani. Teriakannya tenggelam oleh gemuruh hujan. Ia merangkak keluar dengan susah payah. Tubuhnya basah, rambutnya menempel di wajah. Tidak jauh darinya, tiang listrik roboh, kabel-kabel terbuka berkilat diterpa hujan.
Rani tidak sempat menghindar. Tubuhnya tersentak hebat. Jeritan terakhirnya lenyap dalam kilatan cahaya putih. Tubuh Rani menghitam, bau gosong bercampur hujan. Petir terus menyambar, seolah langit ikut murka. Hujan tidak berhenti malam itu, tidak juga esoknya, tidak juga lusa. 3 hari 3 malam hujan mengguyur desa. Orang-orang berdiam di rumah, pintu tertutup rapat. Alam seolah menutup kisah Rani dengan amarah yang tak terucap. Dan di bawah hujan itu, tubuh Rani tergeletak sunyi menunggu takdir berikutnya. Hujan akhirnya mereda pada pagi keempat. Langit masih kelabu, tetapi angin tidak lagi meraung. Desa yang selama 3 hari 3 malam terkunci oleh badai mulai berani membuka pintu. Orang-orang keluar dengan langkah ragu, menyapu genangan, memeriksa atap, dan saling bertanya kabar. Di antara mereka, Pak Bidu berjalan paling gelisah. Sejak badai itu datang, hatinya tidak pernah tenang. Rani tidak pulang. Tidak ada kabar. Teleponnya tak aktif. Setiap kilat yang menyambar malam-malam sebelumnya seakan memanggil namanya. Pak Bidu melangkah menyusuri jalan tempat terakhir kali Rani terlihat. Tanah becek menempel di sepatunya. Bau lumpur bercampur daun busuk menyengat. Ketika ia mendekati tikungan dekat pohon besar yang tumbang, langkahnya terhenti. Sesuatu terbaring di balik dahan patah, tertutup sebagian oleh rumput yang rebah. Pak Bidu mendekat dengan jantung berdebar. Rani, suaranya tercekat. Tubuh itu menghitam, kulitnya mengelupas di beberapa bagian, membengkak oleh air hujan yang berhari-hari. Bau menyengat menusuk hidung, membuat Pak Bidu terbatuk dan hampir muntah. Namun yang paling membuatnya terhuyung adalah kilau halus yang sesekali melintas di kulit jenazah itu, seperti cahaya tipis yang hidup. Pak Bidu berlutut, tangannya gemetar saat hendak menyentuh bahu Rani. Begitu ujung jarinya mendekat, sengatan tajam menjalar, membuatnya terlempar ke belakang. Astagfirullah, teriaknya, jatuh terduduk. Warga yang mulai berdatangan mendengar teriakan itu. Beberapa mendekat, lalu mundur serempak saat melihat tubuh Rani. Jangan sentuh, teriak seseorang. Ada listrik. Seorang pemuda mencoba mendekat dengan kayu. Ujung kayu menyentuh kaki jenazah Rani. Seketika kayu itu bergetar dan pemuda itu menjerit, melepaskan kayu sambil memegangi tangannya. Nyetrum, katanya panik. Pak Bidu menatap wajah anaknya yang tak lagi menyerupai manusia hidup. Air mata mengalir tanpa suara. Ini salahku, gumamnya. Kabar itu menyebar cepat. Jenazah Rani dievakuasi dengan jarak aman, menggunakan kayu panjang dan kain tebal. Namun setiap kali ada yang terlalu dekat, sengatan itu kembali terasa. Warga ketakutan. Beberapa berbisik tentang kutukan, tentang dosa yang menempel bahkan setelah kematian. Di rumah duka, suasana mencekam. Jenazah Rani diletakkan di tengah ruangan, jauh dari dinding dan perabot. Ustadz Mujaidi datang dengan wajah serius. Ia berdiri lama, menatap tubuh yang terbungkus kain hitam. Kita harus memandikan jenazah, katanya pelan. Beberapa orang saling pandang. Ustadz, barusan saja menyetrum, ucap seorang warga. Kita niatkan karena Allah, jawab Ustadz Mujaidi, tapi lakukan dengan hati-hati. Air disiapkan, ketika gayung pertama dituangkan perlahan ke tubuh Rani, suara berdesis terdengar. Air memercik, memantul, lalu cahaya kecil menari di permukaan kulit jenazah. Orang-orang yang memegang kain penutup menjerit bersamaan saat sengatan menjalar melalui air. Stop, stop, teriak seseorang. Ustadz Mujaidi mengangkat tangan. Hentikan. Ia menutup mata, membaca doa panjang. Ada yang berat di sini, katanya akhirnya. Bukan kita yang menentukan, tapi kita wajib berusaha. Pak Bidu berdiri gemetar di sudut ruangan. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ustadz Mujaidi menatapnya lama. Katakan yang sebenarnya. Akui, minta maaf. Pak Bidu terisak. Saya ikut menuduh orang yang tidak bersalah. Saya diam ketika anak saya berbuat jahat. Saya takut kehilangan kehormatan. Hening menyelimuti ruangan. Air mata Pak Bidu jatuh ke lantai. Karena jenazah tak bisa dimandikan dengan cara biasa, Ustadz memutuskan tayamum simbolis. Waktu pemakaman tiba, tetapi masalah baru muncul. Keranda yang digunakan menyetrum siapapun yang memegangnya. 2 orang pemuda mencoba mengangkat, lalu terjatuh sambil menjerit. Ada yang bisa bantu? Tanya Ustadz dengan suara tertahan. Semua terdiam, tak seorang pun bergerak, hingga sebuah suara pelan terdengar dari belakang. Saya coba. Halim melangkah maju, wajahnya tenang, meski matanya menyimpan kelelahan panjang. Aisyah memegang lengannya, khawatir. Mas, bisiknya. Halim menggeleng pelan, ini kewajiban. Ia mengambil sebatang kayu, menyelipkannya di bawah keranda, lalu mengangkat perlahan. Tubuhnya menegang, rahangnya mengeras menahan sengatan yang terasa seperti gigitan ribuan jarum.
namun ia tidak melepaskan. Bantu dari belakang, katanya pada Pak Bidu. Pak Bidu ragu, lalu mengangguk. Dengan bantuan tali, keranda akhirnya bisa ditarik, bukan diangkat menuju pemakaman. Sepanjang jalan, orang-orang menjaga jarak. Beberapa membaca doa lirih, beberapa lagi menunduk ketakutan. Di pemakaman, masalah belum selesai. Tukang gali kubur berdiri pucat di tepi tanah. Wajah mereka lebam, bibir bergetar. Kami sudah coba, Ustadz, kata salah satu dari mereka. Begitu cangkul menyentuh tanah, memantul, menyetrum. Ustadz Mujaidi melangkah mendekat. Ia menyentuh tanah dengan ujung tongkat. Tongkat itu terpental, hampir mengenai wajahnya. Cukup, kata Ustadz, istirahatlah. Tukang gali kubur mundur dengan napas terengah, wajah-wajah mereka penuh luka kecil akibat pantulan alat. Ustadz Mujaidi menoleh ke Pak Bidu. Sekarang, Pak Bidu mengerti. Ia berdiri di depan liang yang belum tergali, menghadap para pelayat. Saya minta maaf, katanya dengan suara pecah. Atas nama anak saya, atas kebohongan, fitnah, dan kezaliman yang pernah kami lakukan. Kepada siapapun yang pernah disakiti. Beberapa orang terdiam, beberapa menghela napas panjang. Halim berdiri di samping Ustadz memegang cangkul. Kita mulai, kata Ustadz. Setiap ayunan cangkul terasa berat. Beberapa kali alat itu memantul, membuat tangan Halim bergetar hebat. Sengatan listrik menjalar hingga ke bahunya. Namun di setiap ayunan, Ustadz membaca doa, dan para pelayat mengikuti dengan suara gemetar. Pelan-pelan, tanah itu menyerah, liang terbentuk, meski dangkal dan kasar. Tiba-tiba angin kembali kencang, langit menggelap, hujan turun deras seperti dinding air. Petir menyambar dekat pemakaman, membuat orang-orang berteriak dan berlarian menjauh. Jauhkan diri, teriak Ustadz, jauh. Air mengalir deras, berubah menjadi banjir kecil yang mengalirkan tanah. Arus menghantam keranda. Tali yang menahan tertarik kuat. Dalam satu hentakan, keranda terguling. Dan tubuh Rani terlempar ke liang yang baru saja tergali. Ya Allah, seru beberapa orang. Tanah di sekeliling runtuh. Longsor kecil menutup liang itu dengan cepat, seolah bumi sendiri yang menutupinya. Kilat menyambar sekali lagi, lalu hujan perlahan melemah. Orang-orang berdiri jauh, sekitar 100 meter dari makam. Tak seorang pun berani mendekat. Ustadz Mujaidi mengangkat tangan, memimpin doa dari kejauhan. Halim menunduk, napasnya berat, tubuhnya lelah, namun hatinya tenang. Pak Bidu jatuh berlutut di lumpur, menangis tanpa suara. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima. Ketika hujan benar-benar berhenti, pemakaman itu sunyi. Tanahnya masih basah, tanpa nisan, tanpa tanda. Hanya sebuah gundukan kasar yang berbeda dari yang lain. Warga perlahan pulang, membawa kisah yang akan diceritakan bertahun-tahun. Tentang seorang gadis yang hidup dengan dendam, tentang kebohongan yang beranak pinak, tentang karma yang tidak pernah salah alamat, dan di bawah tanah yang masih bergetar oleh sisa badai, kisah Rani berakhir. Dendamnya terkubur bersama tubuhnya, tertutup bumi, ditinggalkan doa dari kejauhan. Untuk selamanya,